Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan pemilihan Ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung periode 2020-2021. Walaupun di masa pandemi seperti ini, kita masih bisa melaksanakan program dengan baik dan lancar dengan berbagai media virtual yang dapat kita pakai. Nah, sambil menunggu hasil voting, kita akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA YP Unila Bandar Lampung dan ketiga kandidat calon Ketua OSIS. Yang pertama kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Bercah Pituas MH. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Saya, Bima Abdillah, siap menjadi Ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Mozaka Suediko, siap menjadi Ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Zenobia Putari Silvera, siap menjadi Ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung periode 2020-2021. Pilih saya. Oke, sekarang kita sudah bersama Kepala Sekolah SMA YP Unila Bandar Lampung, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Bercah Pituas MH, atau yang sering dikenal nih dengan sebutan Pak Pit. Benar ya, Pak? Oke. Selamat siang, Pak Pit. Siang, Gimana nih kabar Pak Pit hari ini? baik dan luar biasa. Alhamdulillah. Boleh ya Pak, saya sedikit berbincang-bincang dengan Bapak mengenai pemilihan Ketua OSIS SMA YP Unila periode 2020-2021. Boleh, boleh, boleh. Oke. Yang pertama nih Pak, saya mau bertanya pendapat Bapak tentang pemilihan Ketua OSIS SMA YP Unila yang sekarang ini gimana sih Pak? Nampaknya pemilihan ketua OSIS pada tahun ini agak berbeda dengan pemilihan ketua OSIS sebelumnya, di mana pada sebelumnya kita bisa melihat secara fisik para calon ketua OSIS dengan pemaparan program-program kerjanya dan komitmen-komitmennya apabila terpilih menjadi ketua OSIS. Tapi pada pemilihan ketua OSIS tahun 2020-2021 nampaknya kita hanya mengenal mereka di dunia maya, ya, secara tatap maya. Tetapi saya pikir ini tidak mengurangi arti dari pemilihan ketua OSIS itu sendiri, ya, karena nampaknya memang masanya memang masa pandemi. Kita tidak boleh kemudian menyerah dengan kejadian ini. Kita harus tetap mengikuti, harus perubahan-perubahan yang ada di masa kini. Jadi nggak menghalangi ya Pak, walaupun di masa pandemi ini kita masih tetap bisa melaksanakan program-program dengan baik. Ya, masih bisa. Oleh karena itu para ketua OSIS harus jeli, cerdas bagaimana memanfaatkan situasi ini untuk merealisasi program-program kerja, karena nampaknya banyak yang bisa kita lakukan
dengan bantuan teknologi untuk merealisasi program-program kerja OSIS itu. Nah, kalau menurut Bapak nih, seorang pemimpin itu yang bagaimana? Seorang pemimpin tentu saja mereka harus bisa menggerakkan anggotanya, mereka harus punya kompetensi, dan mereka harus punya komitmen yang tinggi terhadap apa-apa yang akan dilakukan. Ya. Mereka harus bisa menjadi contoh, mereka harus bisa mengeluarkan semangat, dan mereka bisa mendorong anggotanya untuk terus bisa berkarya. Ya, pastinya juga bisa bekerja sama dengan baik ya Pak, sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir nih Pak, kan di antara ketiga calon ketua OSIS nih, ada nggak sih jagoan Bapak yang menurut Bapak itu bisa menjadi seorang ketua OSIS? Saya pikir tiga-tiganya ini adalah sudah merupakan hasil penjaringan panjang ya. Mereka sudah digodok selama kurang lebih 1 tahun. Jadi tiga-tiganya ini saya pikir layak memimpin, menahkodai OSIS SMA YP Unila, karena SMA Unila ini bukan sekolah kecil. Mereka harus menggerakkan 1087 siswa ya. Tentu saja perlu kepiawaian dari calon-calon ketua OSIS ini. Jadi yang saya dukung adalah tiga-tiganya saya dukung. Siapapun yang menang dari pemilihan ini adalah kemenangan kita semua. Jadi tidak ada yang dikalahkan. Kemudian yang menang juga tidak boleh sombong, karena siapapun yang terpilih itu sebetulnya adalah merupakan kemenangan keluarga besar SMA YP Unila ya. Yang kalah bukan dikalah sebetulnya ya, belum beruntung karena di era demokrasi ini suatu suara nampaknya sangat penting untuk memenangkan konstelasi pemilihan ketua OSIS. Oleh karena itu siapapun yang menang, sekali lagi bisa bekerja sama dengan baik dengan sekolah, karena apapun bentuknya OSIS itu adalah organisasi siswa intrasekolah. Di sekolah itu ada pimpinan, ada wakil. Saya minta untuk bisa bersinergi bersama-sama untuk mewujudkan program kerja OSIS, karena maju tidaknya sekolah juga tergantung bagaimana warna dari OSIS itu sendiri. Oke, terima kasih kepada Pak Pit yang sudah meluangkan waktunya untuk sedikit berbincang-bincang di sini. Oke, setelah ini kita akan mewawancarai ketiga kandidat calon ketua OSIS kita. Tapi sebelum itu kita akan melihat tayangan berikut ini. Saya, Bima Abdillah, siap menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Mozaka Sulediko, siap menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Zenobia Pitare Silvera, siap menjadi ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung periode 2020-2021. Pilih saya. Oke,
sekarang kita sudah bersama dengan Bima Abdillah dari ekstrakurikuler JIKOS nomor urut 1. Selamat siang Bima. Siang. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Oh, sehat banget. Sehat ya. Terus perasaan Bima gimana sih menjadi calon ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung? Wah, jadi rasanya itu pastinya itu merasakan adanya tanggung jawab yang besar. Yang pertama, di situ juga saya ada rasa senang sudah berada di calon 3 besar ini, ketua OSIS 2020-2021. Dan di sini saya senang sudah berada di sini. Nah, kita juga sebelum-sebelumnya sudah melewati rangkaian acara berupa tes. Kalian juga kan melaksanakan tes. Itu apa aja sih yang Bima persiapkan saat mau tes calon ketua OSIS ini? Jadi yang saya persiapkan itu macam-macam. Dari mulai seragam yang mau dipakai. Yang kedua itu mental agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan pastinya juga semangat yang tinggi. Harus memiliki semangat ya, terus juga mentalnya harus dipersiapkan. Mau nanya nih, dukungan dari siapa sih yang bikin Bima itu yakin gitu sebagai calon ketua OSIS? Oke, kalau dukungan itu nggak peduli siapa orangnya, yang ngedukung itu udah bikin semangat. Oke, itu saja. Ya, jadi dari siapapun pendukungnya itu pasti udah bikin Bima semangat gitu. Oke. Terus kalau misalnya Bima terpilih sebagai ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung, hal apa yang akan Bima lakukan? Oke, ini ya, hal apa yang akan saya lakukan adalah yang pertama mencari tahu kekurangan pengurus sebelumnya. Nah, di situ saya mencoba memperbaiki kekurangan-kekurangan, mencoba mengisi kekurangan yang dilakukan atau diperbuat oleh pengurus sebelumnya. Itu yang saya lakukan. Oke, terima kasih ya Bima sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang sedikit di sini. Baik, selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan calon ketua OSIS kita, yaitu Moza Kafila Diko. Tapi kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Saya, Bima Abdillah, siap menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Moza Kafila Diko, siap menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Zenobia Fitari Silvera, siap menjadi ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung periode 2020-2021. Pilih saya. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Moza Kafila Diko dari Ekskul Paskibra dengan nomor urut 2. Halo Moza, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya.
Gimana nih perasaan Moza udah terpilih menjadi kandidat calon ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung? Yang pasti sih senang, bangga juga bisa kepilih menjadi kandidat 3 calon ketua OSIS ini. Ya, segitu. Ya, pasti seneng ya kan menjadi calon ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung yang sekolahnya itu terkenal. Oke, mau nanya nih, dukungan dari keluarga itu gimana sih menanggapinya Moza terpilih gitu menjadi calon ketua OSIS? Kalau dukungan dari keluarga itu sangat berpengaruh sekali, karena bagaimanapun dukungan dari keluarga itu bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi sangat berpengaruh ya, apalagi dari orang tua, dari ibu sangat mendukung, jadi membuat semangat ya Moza. iya benar, membuat semangat. Nah, harapan kamu nih untuk OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung apa? Harapannya sih ke depannya biar OSIS ini ke depannya bisa menjadi lebih disiplin lagi. Lalu bisa menjadi organisasi yang dapat dicontoh oleh organisasi lain. Oke. Namun nih, kalau misalnya kamu tidak terpilih sebagai ketua OSIS, kamu bagaimana menyikapinya? Kalau saya tidak terpilih, saya harus terima, karena setiap adanya kompetisi pasti ada pemenang dan ada yang kalah. Gitu. Ya benar banget ya. Oke, makasih Moza udah mau berbincang-bincang di sini. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan calon ketua OSIS kita nomor urut 3, yaitu Zenobia. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Saya, Bima Abdillah, siap menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Moza Kaslediko, siap menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Zenobia Pitare Silvera, siap menjadi ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung periode 2020-2021. Pilih saya. Sekarang kita sudah bersama dengan calon ketua OSIS nomor urut 3, yaitu Zenobia Pitada dari Eskul Seni, benar ya? Ya, benar. Gimana nih kabar Zeno hari ini? Alhamdulillah, baik. Perasaan Zeno gimana sih terpilih menjadi calon ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung? Tentunya perasaannya ada rasa senang, rasa bangga. Ya, intinya dari berkat doa seluruh warga sekolah dan keluarga saya bisa sampai tahap yang sekarang. Dukungan yang paling utama menurut Zeno yang bisa bikin Zeno itu semangat itu dari siapa? Pertama-tama sih pastinya dari keluarga ya, karena doa serta dukungan dan restunya itu bisa jadi jalan kita untuk jadi seorang pemimpin maupun untuk bisa mencapai tujuan dalam organisasi. Terus aku mau nanya nih, kalau misalnya kamu terpilih sebagai ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung, hal pertama yang akan kamu lakukan apa? Yang pertama sih tentunya jika saya sudah terpilih,
kita tetap menjalankan program kerja yang sebelumnya, yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di SMA YP Unila Bandar Lampung, dan menambah program kerja yang aktif dan positif untuk selanjutnya. Nah, kamu kan perempuan sendiri nih. Hal apa sih yang meyakinkan kamu tuh bisa mengalahkan dua lawan kamu atau dua calon kandidat yang lain itu sebagai ketua OSIS? Sebelumnya di sini sudah terlihat ya, pemimpin tidak harus seorang laki-laki. Perempuan pun mempunyai potensi untuk memimpin. Tuh, jadi di sini saya yakin semua wanita ataupun perempuan yang ada di seluruh dunia maupun ya ada di mana saja itu mempunyai potensi untuk memimpin. Jadi jangan takut gitu. Jadi nggak masalah ya, perempuan itu nggak harus laki, tapi perempuan juga bisa menjadi seorang pemimpin asalkan dia selalu bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya Dan amanah tentunya. Oke. Terus juga kalau misalnya nih kamu sayangnya kamu nggak terpilih menjadi ketua OSIS, kamu menyikapinya gimana dan perasaan kamu seperti apa? Tentunya kita harus berlapang dada karena kita ini sudah menjadi sebuah tim gitu. Maupun kita menang ataupun kalah, kita harus kerjasama dengan mencapai tujuan yang bersama. Mencapai tujuan yang bersama ya. Nah, sebelum acara pemvotingan hari ini kan kita sudah melewati rangkaian acara kan. Kalian sudah melakukan tes. Apa aja sih yang Zeno persiapkan saat tes? Pertama sih tentunya mental dan materi serta dukungan dan doa dari orang tua dan keluarga. Jadi dukungan itu sangat penting ya buat Zeno untuk menambah semangat Zeno. Oke, terima kasih Zeno. Udah mau berbincang-bincang sedikit mengenai pemilihan ketua OSIS. Oke, selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan Ketua OSIS periode 2019-2020 yaitu Arayan Ramadan. Tetapi sebelum itu kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Saya, Bima Abdillah, siap menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Mozaka Flediko, siap menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Zenobia Pitare Silvera, siap menjadi ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung periode 2020-2021. Pilih saya. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan ketua OSIS kita periode 2019-2020 yaitu Arayan Ramadan. Halo Rayan, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita udah mau pergantian jabatan nih ya kan, udah mulai pemilihan ketua OSIS. Pada hari ini sudah mulai pemvotingan. Nah, menurut Ryan, perbedaan pemilihan tahun lalu dengan yang sekarang itu apa sih? Mungkin perbedaan tahun lalu dengan tahun sekarang itu mungkin karena sekarang sedang pandemi ya. Mungkin jadi sekarang ini lebih fokusnya ke era digital. Kalau tahun kemarin kan mungkin kayak anak seluruh siswa YP Unila kan mungkin di lapangan kan setelah upacara itu langsung voting. Kalau sekarang mungkin ya dengan digital ini pemilihannya. Jadi kelihatannya lebih simpel seperti itu. Oke, dan kesan dan pesan Ryan nih untuk
Pemilihan ketua OSIS yang sekarang ini bagaimana? Untuk kesannya sendiri sih untuk pemilihan ketua OSIS tahun ini cukup bagus ya. Setelah itu untuk pesannya untuk ketua OSIS yang akan datang, semoga bisa membawa harum nama SMA YP Unila, terus bisa menjalankan program-programnya dengan baik, mungkin bisa menjaga kekompakan juga, itu yang paling penting, seperti itu. Yang paling penting harus menjaga kekompakan supaya nggak miskomunikasi ya. Dan harapan Raya nih untuk OSIS kedepannya gimana nih, akan dipegang dengan pengurus OSIS yang baru? Harapannya gimana? Harapan saya sendiri semoga menjadi OSIS yang baik, jauh lebih baik dari tahun periode 2019-2020, menjadi panutan siswa-siswi SMA YP Unila juga, menjadi teladan, menjadi contoh, pokoknya yang terbaik untuk mereka. Oke, makasih nih Ryan udah mau diwawancara. Wawancaranya sudah cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA YP Unila Bandar Lampung dan kandidat-kandidat calon ketua OSIS juga dengan ketua OSIS periode 2019-2020. Semoga siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik. Ketiga-tiganya sudah menjadi yang terbaik dan harus menjaga amanah yang telah diberikan, harus selalu menjaga kekompakannya agar program-program yang dirancang itu akan terlaksana. Oke, sekian acara pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Bima Abdillah, siap menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Mozaka Flediko, siap menjadi ketua OSIS periode 2020-2021. Pilih saya. Saya, Zenobia Pitare Silvera, siap menjadi ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung periode 2020-2021. Pilih saya.